Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanal 'azim wa sallallahu alaihi nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati Ketua Lingkungan RT 02 RW 01 Bapak Elan Maulana, Ketua Majelis Taklim Bapak Makfiroh Bapak Ustaz Haji Termuzi, Ketua DKM Musola Al-Ikhlas Bapak Sandonang, dan yang kami banggakan di sini ada Bapak Iwan, ada Bapak Nudin, Bapak Juanda, terus juga ada Bapak Agus selaku orang tua kita, Al Ustaz Ridwan, dan juga Bapak Ujang, semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu nama, tidak mengurangi rasa hormat serta mahabbah kami kepada yang pada kesempatan hadir pada malam hari ini, serta seluruh para teman-teman saudara-saudara dimanapun anda berada. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita senantiasa dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan yang sehat walafiat sehingga dapat berkumpul kembali di malam Senin dalam rangka kita ta'lim wa ta'allum, belajar ya, sama-sama belajar ya, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Sholawat teriring salam tak lupa kita aturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat yang kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat demikian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitab yang ada di depan saya ini adalah kitab Scientific, di mana dikarang oleh salah satu ulama yang sangat terkenal ya, yang asli dari Nusantara, yakni Al-Alim Al-Alam Al-Fadil Al-Warih Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang disyarah oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ma'anabi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dari kitab kuliah ini, saat manfaat ini, di mana di sini kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan daripada ilmu atau pernyataan beliau berupa faslun. Fasal di sini menerangkan minal wajibatil qalbiyati al imanu billah wa bima jaa 'anillah wal imanu bi rasulillah, terkait tentang perkara-perkara yang wajib ya, perkara-perkara yang wajib yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki di dalam hati kita adalah al-imanu billah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dan sama-sama tahu selaku umat Islam, kita mengenal rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 ya, lalu yang terakhir adalah ihsan, ada 1. Rukun iman ini yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada billah, terus yang kedua iman kepada Rasulullah, malaikat, yang ketiga iman kepada putusan Allah, yang keempat iman kepada kitab-kitabnya, yang kelima iman kepada hari kiamat, terus yang keenam iman kepada takdir baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terakhir banyak yang gagal. Kenapa disebut banyak yang gagal? Karena ketika keadaan kita, kondisi kita lagi keadaan tidak baik, itu banyak orang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak boleh seperti itu. Ketika kita bodoh, cukup karena saya malas. Kalau kita lagi miskin, berarti cukup karena kita malas bekerja. Jangan menyalahkan Allah. Kalau kita kena musibah, berarti ada sesuatu yang memang di diri kita terledor, gitu.
hakikatnya tetap yaitu baik dan buruk adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak boleh kita ketika ada keburukan apapun bentuknya langsung disampaikan kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa saja yang berupa keburukan maka itu datangnya dari dirimu sendiri dalam Al-Qur'an. Wa ma asabaka min hasanatin fa min minal. Adapun sesuatu yang berupa kebaikan, ada kebaikan itu maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah ahli sunnah wal Jamaah. Jangan seperti kaum Qadariyah, ya kan? Ya saya maling, ya ini karena Allah, begitu kan repot jadinya, ya kan? Karena digerakkan oleh Allah, begitu. Ya berarti ya saling. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, begitu pun juga nggak boleh seperti kaum Mu'tazilah, segala sesuatunya yaitu itu hasil karya saya, kehendak saya. Begitu. Tanpa ada kekuatan Allah tentu kita tidak mampu. Nah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Kewajiban kita selaku orang Islam, ya, dan beragama Islam tentunya, kata Syekh Muhammad Nawawi. Ini kalau kita membahas tentang kitab beliau, seolah beliau masih ada. Kata beliau, faslun minal wajibatil qalbiyati al-imanu billah, sebagian daripada kewajiban hati, kita punya hati ini wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ja'anillah, dan apa-apa yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bi Rasulillah, yang kedua iman pada utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam hati itu harus, itu hal-hal yang wajib. Jadi ada kewajiban hati. Makanya ilmu yang disebut ilmu keseharian tidak hanya ilmu sholat, puasa, terus juga ilmu amalah saja, tapi ilmu hati itu ilmu keseharian yang hukumnya wajib kita ketahui. Bagaimana kita caranya sabar, bagaimana caranya kita ikhlas, bagaimana caranya kita menghadapi orang, ya kan? Ya, apakah senang apa tidak, begitu. Nah, itu wajib hukumnya kalau kita mau tahu begitu. Sehingga akhirnya apa, ya, ketika kita ilmu kita sudah banyak nih, itu sudah tidak lagi puyeng, tidak ada rasa ngeluh, itu nggak ada, ya kan? Jangan sampai usia semakin naik, semakin bertambah umur, sholat udah banyak, bahasanya dari balik sampai sekian tahun kan gitu, tapi sholatnya tidak bisa mengobati hatinya, ngajinya tidak bisa memberikan pandangan hidupnya. Nah, itu kalau bisa jangan. Kenapa? Karena ya itu tadi, ada sesuatu yang tertinggal, yakni ilmu tentang hati. Itu harus dicari, memang harus dicari. Wa bima ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib pula mengetahui apa-apa yang telah didatangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yaitu bagaimana caranya Rasulullah wudu, sholat dan sebagainya, itu harus kita tahu sedikit sedikit, pelan-pelan sebagainya. Terus yang kedua, ya, kewajiban yang kedua adalah wa tasdik. Kewajiban hati yang kedua adalah wa tasdik. Apa? Membenarkan apa-apa yang datang dari Allah berupa firman-nya, betul-betul mentasdikkan. Artinya apa? Betul-betul nyata bahwa, ya kan, ada namanya ayat poligami itu ada, Pak Iwan. Ayat poligami itu ada. Jangan yaitu engkau tolak itu. Tolong sampaikan kepada para istri-istrinya. Ya kan? Karena ini ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', kan gitu. Adalah ayat yang memang menjadi ujian kedua belah pihak. Satu dari pihak kaum Hawa, wujudnya ayat ini terkadang yaitu bisa jadi ujian, ya kan? Nah, sehingga akhirnya waduh, susah untuk menerimanya. Ya, bagi kaum Adam, ya kan? Adanya ayat ini yang menjadi satu keuntungan bagi syahwatnya, sehingga dapat dipelintirkan untuk yaitu nambahin pos gitu. Sehingga akhirnya apa? Dua-duanya sama-sama kufur nih nikmat. Begitu, ya. Nah, kembali makanya begitupun kita
ada namanya pengamalan sedekah. Wa may yunfiq fahuwa yukhlifu. Siapa orang yang menginfakkan hartanya pasti akan diganti. Kan itu ayatnya jelas. Wa may yunfiq fahuwa yukhlifu. Tapi ini ayat jadi ujian bagi orang-orang yang memang belum siap menerimanya. Aduh, ada ayat ini lagi. Benar apa enggak ya? Benar apa itu? Ayatnya sudah jelas padahal. Dalilnya juga sudah jelas. Makanya dalil itu kalau orang zaman dulu nggak sembarangan. Ulama-ulama dulu itu nggak sering berdalil. Karena apa? Wujudnya ulamanya aja, kiainya aja itu menjadi dalil. Kenapa? Karena dalilnya sudah ayat-ayat Quran itu sudah menyatu di dalam dirinya. Begitu. Jadi ya, yang keluar adalah hikmah. Hikmah itu adalah kata-kata yang memberikan manfaat di dalam jiwa, masuk sampai ke dalam jiwa. Jadi ilmu itu yang sesungguhnya ketika masuk ke dalam hati, pulangnya kita belajar itu bukan malah nambah ragu, tapi nambah yakin kepada Allah. Yang kedua, yang tadinya riya, nambah ikhlas. Itu ngaji yang sesungguhnya, bukan malah ngaji, kita ngaji malah tambah membawa ya kebencian, terus juga kekeselan kan gitu. Karena ada bahasa-bahasa yang sekiranya kebencian tadi ya. Yang selanjutnya, kewajiban hati. Ini kita harus tahu, ini di kitab Sulam Taufik karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Madani, beliau menyampaikan wa minal wajibatil qalbiyati ya wal ikhlas. Yang ketiga adalah hati itu harus ikhlas. Makanya ikhlas pertama itu harus dibimbing hati kita itu untuk sesekali dipaksakan, dibimbing, dibina, diarahkan untuk ikhlas. Awal-awal saya yakin yaitu semuanya sama, belum langsung ujug-ujug ikhlas. Ada pamrihnya dulu, saya sholat karena pengen dilihat pakai KM tadi. Boleh pertama mah, ya kan. Tapi sambil mencari ilmunya sampai betul-betul yaitu rajin, ya kan. Nah, dibimbing terus Pak, kalau bisa niatnya karena Allah saja, jangan karena pengen dilihat manusia. Oh ya udah, kalau dulu seperti itu Pak, sekarang saya udah paham Pak. Ternyata yaitu orang mah harus ikhlas gitu kan. Nah, awal-awal memang ya seperti itu, namanya juga imannya kan masih baru-baru kan. Nah, ciri orang imannya kuat tuh nggak pernah mutung ya, nggak pernah kecewa. Itu cirinya. Apapun bentuknya, seperti apapun kondisi keadaannya, nggak pernah dia ngerudel, ngeluh, itu nggak pernah. Karena apa? Dia tahu betul, dia kenal betul siapa yang dia sembah, gitu, ya kan? Nah itu karena apa? Karena secara ilmu hatinya sudah nah inilah ilmunya yang dibawa oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Madani di dalam kitab Sulam Taufik. Selanjutnya kewajiban hati wal yakin. Yang keempat adalah yakin. Yakin itu apa? Rasulullah SAW bersabda, al-imanu kulluh, al-yakinu huwa al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah ya beriman secara totalitas, tidak separuh-separuh gitu, tidak separuh-separuh. Ya pas giliran ayat tadi, ayat poligami, ini bermasalah nih ayat, nggak boleh begitu, ya kan? Dia nyari yang enak-enaknya gitu, ya kan? Nyari yang enak-enaknya saja. Lengkap dulu nih ceritanya. Iya, pas giliran waduh yang neraka jangan baca yang ini, ngeri. Lengkap dulu aja. Ya gimana caranya? Wa amru sa'ati ila kalam al-basar kan gitu. Ada salah satu ayat yang di surat Al-Nahl, tidaklah kami perintahkan sebuah kepada hari kiamat itu melainkan sekejap mata. Kan gitu. Nah, sekejap matanya berarti kan betul-betul cepat banget kan? Nah, kita juga harus meyakini, harus yakin bahwa Allah itu mudah sekali merubah sekian detik itu, sekejap mata malah memindahkan Ratu Bilqis, ya kan? Ya ke tempat Nabi Sulaiman, istana Sulaiman kan sekejap mata itu. Sampai engkau belum berkedip wahai Tuhan, sudah nyampe kan gitu. Artinya apa? Artinya memang itulah kecepatan ciptaan Allah itu sampai seperti itu. Nah, kita harus yakin. Makanya sampai detik ini itu belum bisa menandingi ya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha, ya kan? Sampai melihat Allah secara langsung. Kalau sekarang kita kirim ke videonya Bang Donan, cepet kan gitu, baru foto dan videonya itu nggak sama orang-orangnya. Iya. Iya kan? Itu menunjukkan bahwa
ya masih belum canggih seperti Isra Mi'raj. Nah ini juga harus diulang-ulang sehingga akhirnya hati bisa tasdik dan yakin. Jadi proses cara bagaimanapun juga yang namanya ilmu itu harus tahu caranya. Cara yakinnya seperti apa? Satu, apapun pengetahuan yang kita dapatkan harus ditelah kembali, diuji dulu, diuji dan diulang-ulang sampai masuklah yaitu penghayatan. Jadi mampu menghayati ilmu yang kita dapatkan itu akan melahirkan sebuah keyakinan. Terutama yang terakhir adalah bukti, bisa membuktikan apa yang kita ketahui dan kita ucapkan. Itu insya Allah akan memberikan keyakinan. Nah, yang pertama proses yakin itu adalah husnudzon terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang ini jiwanya husnudzon terus berarti orang tersebut itu sudah memiliki bagian daripada ilmu yakin. Nanti dalam ilmu yakin itu ada step-stepnya Bang Nudin. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul Yakin. Awalnya yaitu kita hanya bisa melihat Ka'bah itu dari TV, dari video yang di-share oleh Bang Nudin misalnya. Ya, Ka'bah kan gitu. Ya kan? Lalu yang kedua ya mendapat panggilan umroh misalkan ataupun haji, nyampe lah ke sana. Oh ini yang ya kan itu namanya sudah ainul dan hakul yakin. Betul-betul yakin ternyata benar ya yang di video itu Ka'bah itu ternyata benar adanya. Begitupun Allah. Karena Allah itu sifatnya wujud, wajibul wujud, adanya. Allah itu pasti adanya dan tidak mungkin tidak adanya. Adanya Allah itu tidak didahului dengan tidak ada. Adanya Allah itu bersifat dahulu dan tidak ada yang mendahului. Begitupun maha akhir, tidak ada yang mengakhiri. Kalau kita ada tapi didahului dengan tidak ada. Begitu. Sehingga akhirnya apa? Adanya kita itu sebelumnya sudah ada terlebih dahulu, yakni orang tua. Pedesan tadi. Nah kalau sudah yaitu sifat kita ini kenapa sifatnya lemah karena kita saling membutuhkan, sedangkan Allah tidak membutuhkan segala-galanya. Itu namanya ilmu tauhid. Ini kelarin dulu nih ilmu yang begini agar supaya ibarat seperti rumah itu bisa nata di dalam isi rumahnya, mana kulkas taruh di mana, ya kan, sepatu jangan sampai taruh di dalam kulkas. Artinya apa? Wadah kita itu kalau akidahnya tauhidnya sudah mampeng, sudah lurus, logikanya, konstruksi berpikirnya sudah bagus, mau dikasih ilmu apa saja bentuknya aman, begitu, aman, nggak kacau. Coba contoh kita misalnya punya rumah, naruhnya amburadul, ya kan, tapi barang-barang antik semua diisinya, kan puyeng orang lihatnya, ini serem, ya kan, serem jadinya, bukan mendapatkan nilai estetika yang pas, ya kan. Tapi malah jadi menyeramkan. Karena apa? Karena salah penempatan. Selanjutnya, apakah yang disebut dengan yakin bahwa al-amalu lillahi wahdah? Di sini kata Syekh Muhammad Nawawi bahwa yakin itu adalah dia beramal karena Allah semata, tidak ada karena yang lain. Sebagaimana kita datang kemari itu karena Allah semata. Karena kita ini sampai detik ini 24 jam, ya kan, dari bangun tidur sampai tidur kembali selalu diawasi oleh Allah. Karena kita misalkan tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita itu diawasi 24 jam. Kalau sudah makom kita, derajat kita selalu diawasi oleh Allah, saya yakin ya, kayak saya, Bang Nudin, dalam keadaan sendirian nggak mungkin berani buka porno. Sepakat? Iya. Tapi kalau masih buka porno, ketahuan, ya kan, duduk dekat-dekat aja, aduh, kayaknya roman-roman ini baunya bau porno kan gitu. Itu kalau orang-orang hijabnya sudah kebuka malah tahu, ya, kayaknya orang apa namanya, kalau orang wali-wali dulu tapi bisa mencium gitu bau-bau ini orang banyakkan dosa, ini banyak masuk bisa. Itu bukan sombong, kenapa? Karena memang Allah Allah murnikan dia sehingga akhirnya saking bendinya ketika ada
campuran kotoran-kotoran itu kan terlihat gitu. Begitupun jiwa kita, kalau jiwa kita murni, ya kan tenang, ingat konteksnya tenang, ya kan, terus juga selalu sabar, tetap kan gitu, selalu merasa diawasi oleh Allah, insya Allah sampai kapanpun dimanapun kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ujuk-ujuk, waduh, dik langsung frontal. Ini gimana ini gimana? Ya. Dan insya Allah yang hadir di sini akan mendapatkan ilmu itu. Amin. Maksudnya kitab sulam taufik. Selanjutnya wan nadmu alal ma'asi. Kewajiban hati itu yang kelima adalah harus wan nadmu alal ma'asi, harus merasa mengakui atas kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan berupa maksiat. Harus selalu punya rasa menyesal. Aduh, kemarin saya habis ngomong kok orangnya sampai sekarang nggak mau nengok gitu. Ternyata bener Pak, dia kena sakit bantal katanya. Dia nggak bisa nengok. Cuman kita pikirannya udah kemana-mana ya, begitu. Baper. Ada tuh Bang Iwan begitu, ya kan? Dek kenapa ya itu kok tetangga kita kok sekarang kagak nengok ya kan gitu. Apa kita salah ngomong apa gimana? Ternyata enggak Pak Ustaz, saya kena sakit bantal kan, salah bantal. Oh, Pak. Jadi bantal disalahin ya. Gitu. Ya watawakal, yang selanjutnya adalah watawakalu ala Allah, wajib kata Syekh Muhammad Nawawi, kita punya hati ini untuk bertawakal kepada Allah. Nah, ini kita harus tahu nih, kalau kewajiban badan apa kan kita sudah paham nih, ya kan, sholat segala semuanya kan udah paham. Nah sekarang kewajiban hati itu apa saja? Nah inilah dipaparkan oleh Syekh Muhammad Nawawi. Watawakalu ala Allah, yakni bertawakal, memasrahkan diri memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Terus wal muraqabatulillah, ya, memiliki jiwa merasa diawasi oleh Allah. Selanjutnya kewajiban hati adalah waridho anillah, harus ridho, rela apa yang telah Allah tetapkan berupa hukumnya. Kalau kita saat ini, detik ini, ya, hukum kita ini ketetapan dipertemukan dengan orang begajulan, ya harus ridho. Dah datang si fulan dan fulan lagi ya. Ada makan udah pengen tidur. Begitu kan Pak RT ya? Ridho Pak RT. Ya kan? Nah. Jangan main enaknya aja didatengin para cewek-cewek semua banyak baru dah tuh. Ya kan? Nah, coba sesekali didatangin kan gitu bapak-bapaknya juga kan gitu. Jadi kadang-kadang kita punya marah, kita punya benci itu ya kadang kurang adil sih memang. Ya kan? Dan memang nggak bisa manusia itu. Walaupun sudah berupaya kan gitu. Nah disitulah makanya kembali lagi kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban hati yang selanjutnya adalah apa? Ridho. Ini kelarin dulu sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf bagian. Iya, maaf ya. Hilang juga loh. Emang ini kagak apa? Wa minal wajibatil qalbiyah. Mohon izin ya Ustaz. Ya. Udah live streaming katanya. Live streaming udah mulai. Selanjutnya kewajiban hati, ya, yang wajib dilakukan oleh orang yang beriman, orang yang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah husnudzon billah. Kita wajib memiliki jiwa husnudzon. Awas kalau yang ikut-ikutan mengenai tentang sengketa nasab, ya kan, itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kita ini udah husnudzon aja, ya. Dari sisi habaib juga ada yang jadi wali, ada yang nyambung dari pada Rasulullah. Dari kiainya juga pasti ada yang nyambung kepada Rasulullah. Jadi dua-duanya nyambung. Yang nggak boleh itu saling caci maki. Nah itu kita nggak boleh tiru. Ya. Selanjutnya kewajiban hati yang harus kita ketahui wabi khuluqillah, ya. Husnudzon kepada Allah dan kepada makhluknya Allah. Jadi kalau misalkan ada orang yang memang kelihatannya itu kegajulan ataupun
ya hina gitu, jangan merasa kita paling Benar. benar, paling mulia, paling bersih. Nah, tuh kalau bisa ngamalin seperti ini Pak Ustadz ya, sebagai ketua Bahrul Maghfirah, duduk di mana saja enjoy. Karena apa? Sudah ngamalin ilmunya Syekh Muhammad Nawawi Ahmad Tani. Kalau yang nasabnya sanad ilmunya nyambung ke beliau, pasti yaitu dia akan mengamalkan ilmu ini. Seterusnya wa ta'dimu syairillah. Ya, kewajiban hati itu harus menghormati, menghargai situs-situs agama Allah. Artinya apa? Ya, wa may yu'addim min sya'airillah fa huwa min taqwil qulub. Barang siapa orang yang mengagungkan, ya, wa may yu'addim min sya'airillah, mengagungkan yaitu syiar-syiar Allah ataupun tanda-tanda kebesaran Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan hati. Termasuk apa? Termasuk Ka'bah, ya, termasuk makam-makam para wali, para nabi, kita jaga itu. Gitu. Terus juga termasuk kita punya orang tua yang saat dulu mendirikan masjid dan musola. Nah, itu kita jaga. Siapa yang mengagungkan, menghormati, menjaga itu adalah bagian daripada ketakwaan hati. Ya, tetap ya. Jadi jangan sampai dihilangi. Wa syukru ala ni'amillah, kewajiban hati adalah bersyukur kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah. Wajib hukumnya. Jadi kalau wajib, kalau dilakukan mendapat Pahala. ditinggalkan mendapat Dosa. Nah, jadi gampang. Bisa mengamalkan ini, hidupnya tentrem, ayem, lohina, begitu. Jadi kalau masih puyeng berarti ada ilmu yang tertinggal, Pak Ustaz. Ada ilmu yang tertinggal alias kita belajar terseret-seret begitu. Ya, maka dari itu yuk sama-sama ini tinggal kita baca, dan setelah baca baru kita masukin ke dalam hati, tanyakan terima apa enggak, kan gitu. Ini ilmu, begitu caranya. Kalau belum terima ya udah yang bisa diterima dulu, begitu caranya. Jadi kita hadir ngaji di sini bukan dalam rangka arti menasehati orang lain, bukan, dalam rangka mencari diri kita sendiri. Kita semua posisinya di mana, begitu. Jadi samaannya ngaji diri. Selanjutnya wa minal wajibatil qalbiyah was-sabru 'alal ada. Bagian daripada kewajibannya hati harus sabar atas ala ada ima aujaballah. Sabar atas perintah-perintah yang telah diwajibkan oleh Allah. Bisa aja mungkin karena lihat imamnya itu lama banget gitu ya, lama banget ini sholatnya, wah kelamaan, dah nggak usah ikut, bisa ya kan. Lagi sholat nih imamnya bacaannya panjang kali lebar, yang jadi makmumnya nggak sabaran. Dan itu saya pernah sekali waktu masih pondok, Jumatan rupanya lama gitu bacanya, baru satu rakaat selesai itu turun dia berarti langsung tarik, saya kira nggak sah gitu, udah kelamaan katanya begitu. Nah itu dia gagal menahan diri, itu gagal, dia tidak sabar namanya. Jadi tidak mampu menahan kemampuan di saat mampu dalam kondisi mampu aja kan gitu. Kalau misalkan Pak RT ini mau beli motor 1, 2, 3 kan gitu, ya cukup dah katanya yang satu aja, ya kan, motor perjuangan ya Pak RT. Iya. Ya, cukup. Itu namanya menahan diri, ya, menahan diri dari kemampuan yang sebenarnya mungkin mampu aja mau ngelawan gitu Bang Iwan. Ini orang kayaknya sengak banget, ya kan, tapi udah tahan. Kalau kita ngelawan sama aja kayak dia kan begitu jadinya. Nah, sabar. Jadi innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Itulah dasar, yaitu pahala tertinggi orang sabar itu adalah tidak ada tidak terduga-duga. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahalanya, upahnya tanpa terduga-duga. Artinya apa? Tidak bisa diterka, dibaca. Begitupun wasabru amma haramallahu ta'ala. Begitupun yaitu sabar atas apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya karena batin ataupun kawan-kawannya banyak, sering diajak ke sana kemari. Ya, sering diajak misalkan ke tempat-tempat diskotik ya Pak RT, misalkan contoh lima, kan bisa aja tawarin sebagainya, mau minum, cuman karena sabar, ini saya sudah ngaji masalahnya, kan begitu.
saya balik lagi. Nah itu namanya orang sabar, mampu mengendalikan kemampuan di saat mampu dalam kondisi Mampu. Tadi itu pernah juga ketika kawan-kawan ngajak, ya udah saya minumnya Coca-Cola aja, kan begitu kan boleh toh, Anda silakan minum yang itu, saya Coca-Cola. Mau Coca-Cola pengen tahu, dia kalau dipaksa begitu ya bisa berantem jadi. Nah, ya kan, ya kita main bareng silakan, kalau minumannya beda, saya juga beda kan gitu. Kalau mau rukun bisa, jawabannya satu, jangan pernah memaksa. Itu kalau mau rukun, bener nggak? Nah, kalau saya punya bajunya L, terus saya harus pakai baju Anda yang M, ya kan nggak muat. Begitupun sebaliknya, begitu. Nah, itulah salah satu bagian daripada kehidupan di masyarakat itu. Ya, selanjutnya mungkin nanti dilanjutkan. Yang terakhir adalah wa'alama ibtalaqallahu bih. Begitupun sabar atas ujian Allah. Ada ujian, ada cobaan, ada teguran, harus dipahami. Ujian itu bagi orang yang memang taat, ya hidupnya nggak macam-macam, tapi kok ujiannya berat banget kan begitu narasinya seperti itu Bang Iwan. Ada doa mah katanya kagak habis satu itu narasi yang nyampe ke aneh. Dua, tahajud mah kagak pernah putus kan begitu. Jamaah apalagi kan begitu. Nih kenapa ya, tapi kok hidup saya masih terus ujian bertubi-tubi tidak pernah berhenti kan gitu. Ya, terus akhirnya menjawab bahwa am hasibtu an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina ila akhirih, ya kan? Hatta zulzilu hatta yaqula rasul ila akhirih. Itu surat Al-Baqarah nanti boleh cek. Yang artinya nih kurang lebihnya, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum Anda semua diuji sebagaimana orang-orang sebagaimana Rasul-Rasul sebelum kalian semua, sampai yaitu diuji masat humul baksa wa dharra, betul-betul memang ya melarat banget, ya kan, melarat banget, terus habis itu pahit banget. Itu orang-orang terdahulu itu seperti ujiannya. Nah terus kita pengen masuk surga, apa gak malu rasanya? Kan gitu, am hasibtum an tadkhulul. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum diuji, ya kan? Sebagaimana ujiannya orang terlebih dahulu, orang-orang terdahulu. Apa masat humul baksa wa dharra. Jadi kita ini baru diuji di fitnah perte, ya kan, baru diuji yang namanya ya dicemoohi, ditinggalin orang, ya apalagi. Ya ini itu belum seberapa perte. Ya kan? Orang-orang dulu ada yang digergaji, Nabi Zakaria malah digergaji katanya, ya kan? Ada lagi dulu banyak, luar biasa. Nah maka dari itu mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita semua dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wasilahnya adalah pengajian malam Senin di Musola Al-Ikhlas, ya, di mana kitabnya adalah Sulam Taufik karangan Syekh Ahmad Al-Ban Tani. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Tentu kata-kata yang tidak tersusun secara sistematis. Al-Fakir mohon maaf bila itu boleh jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.